billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi. Wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita selalu dan senantiasa bersyukur kehadirat Allah atas segala nikmat, karunia, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Hingga saat ini kita masih dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada tauladan kita baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka insyaallah pada kesempatan ini sama-sama kita mengkaji Al-Qur'an ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nabi. Kata ulama, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tidak pernah sekalipun memanggil dengan menyebut langsung nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ketika muncul nama tersebut, maka Allah tidak menyampaikan bentuk dalam panggilan, tetapi bentuknya adalah khabar, berita, pernyataan, bukan panggilan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pembelajaran kepada kita begitu mulianya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai nama pun tak Allah sebutkan, tak Allah panggilkan secara langsung, tapi Allah menggunakan ya ayyuhan nabi. Yang dimaksud adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Wahai Nabi Allah, inna arsalnaka, sesungguhnya kami mengutusmu, memberikan risalah kepadamu sebagai apa? Syahidan, untuk menjadi syahid, saksi. Bagi siapa? Man amana minhum imanan, barang siapa di antara umatmu yang beriman, maka Rasul akan melihat keimanannya. Waliman kafar kufran, dan orang-orang yang mengkufuri atau mengingkari, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjadikan saksi. Maka kita hadir di sini insyaallah disaksikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Kenapa disaksikan? Karena keimanan. Karena mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti masuk ke dalam rukun iman, mengimani ar-rusul, mengimani rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, mengimani utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita remehkan kalau kita hadir dalam satu majelis, sering kita tanya, siapa penceramahnya? Wah, penceramahnya biasa baik. Tidak bagus-bagus nih. Maka ketika hadir dalam satu majelis itu bukan siapa lihat penceramahnya, tetapi apa yang ia sampaikan,
Kenapa kita bisa hadir di dalam majelis ini? Kita berharap bahwa kita nanti disaksikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Kita dapat berkumpul bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada doa supaya kita bisa berkumpul bersama Nabi. Apa doanya? Allahumma syurna ma'an nabiyil mustafa sahibas syafa'ah. Ya Allah, kumpulkan kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau berkumpul bersama Nabi? Mau berkumpul bersama Nabi? Mau? Hadirlah ke dalam majelis-majelis ilmu. Bukan hadir dalam majelis-majelis rumpi. Bukan hadir dalam majelis-majelis tiktokers. Ya. Tetapi hadirlah dalam majelis-majelis ilmu. Supaya apa? Nabi menyaksikan keimanan kita. Tadi disampaikan oleh Pak Nova, Ustaz Nova Sagita, Pak, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Yang Ustaz Nova membacakan ayat qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan jika engkau mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni. Ada yang mengatakan dalam tafsirnya, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disuruh ikut Rasul. Bagaimana kita bisa mengikuti Rasul? Apa dalam Al-Qur'an? Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambil, pergunakan, pakai, ikuti. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang oleh Nabi, tinggalkan. Bagaimana kita bisa mengetahui apakah ini datang dari Nabi atau bukan kalau kita tak pernah hadir dalam majelis? Kalau kita tak pernah hadir di dalam kajian-kajian, kita tak pernah mau hadir ketika diajak untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat mendengarkan pengajian. Kalau mendengarkan ataupun majelis arisan, kita semangat. Kemana? Arisan. Ya. Kalau disebut kemana? Pengajian. Kaget dulu, aku banyak gawe. Aku banyak. Tapi kalau arisan, wah cepat. Gawe-gawe tinggalkan dulu. Iya, kaget dulu gawe itu, tinggalkan. Tapi kalau pengajian, woi banyaknya gawe sibuk hari ini. Ya kan? Padahal pacak ninggalkannya itu. Cuman karena itu tadi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala syahidan untuk menjadikan saksi. Maka oleh karena itu kita diminta beramal oleh Allah Subhanahu wa taala. I'malu. Kenapa disuruh i'malu? Maka fasayarallahu amalakum wa rasuluhu, maka Allah akan melihat dan Rasulnya akan melihat, berarti saksi. Orang yang melihat itu adalah saksi, syahidan. Menjadi syahid. Bukan syahid, tapi syahid. Ya. Menjadi saksi. Mau disaksikan oleh Rasulullah? Mau disaksikan oleh Rasulullah? Maka i'malu, beramal. Beramalnya amal soleh. Kalau beramal saja, semua sudah beramal. Sudah beramal? Sudah. Namanya orang hidup tidak ada yang tidak beramal. Tapi hanya dilihat apakah amalnya soleh atau amalnya tidak soleh. Maka kalau mau beramal soleh, Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala wa mubasyira. Apa wa mubasyira? Memberikan kabar gembira kepada kita. Mengapa memberikan kabar gembira? Supaya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kabar gembiranya adalah mendapatkan keridhaan Allah. Kalau apa? Kalau amalnya adalah amal soleh. Kalau amalnya amal soleh.
maka yang dilihat itu adalah amalnya amal soleh. Tapi bukan berarti yang amal tidak soleh tidak dilihat, dilihat juga. Termasuk yang hadir di sini dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah dia hadir sebagai amal soleh atau bukan? Bisa kelihatan dari mana? Dari niatnya. Maka kita perbaharui niat kita hadir. Perbaharui niat kita hadir. 2 menit perbaharui niat kita. Niatnya hadir adalah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. 2 menit saja, hadirkan hatinya. Niatkan dalam hati bahwa kita hadir adalah untuk mendapatkan ridha Allah dan mengikuti apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini wa mubasysyira. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah tidak hanya untuk memberikan kabar gembira, tapi juga diberikan sebagai peringatan kepada kita. Wa nadhira, diberi peringatan. Supaya apa? Supaya tahu kalau kita melakukan pelanggaran, kalau kita berbuat maksiat, kalau kita berbuat dosa, ada balasannya. Tidak ada balasan, semuanya ada balasan. Sekecil apapun apa yang kita lakukan itu ada balasannya. Ya. Sekecil apapun ada balasannya. Dan apa yang kita lakukan itu semuanya untuk kita, bukan untuk orang lain. Kita melakukan kebaikan bukan untuk Allah, tapi untuk kita. Melakukan keburukan bukan untuk orang lain, kembali juga kepada kita. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika engkau melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan kita rasakan. Tapi sebaliknya jika kita melakukan perbuatan dosa, kita melakukan kesalahan, kita melakukan perbuatan maksiat, wa in asatum falaha, itu juga balik kepada kita. Jadi kalau ingin dapat kebaikan, maka banyak-banyak berbuat baik. Kita ni sering, kenapa kamu mak itu dengan dia? Kan dia duluan yang buat aku mak itu. Ada yang demikian? Ada tak yang demikian? Berimbang atau tidak? Berarti juga kita sama. Karena kalau dia buruk, kita buruk juga. Berarti orang itu sesuai dengan apa yang ia lakukan. Kalau ingin dapat kebaikan, maka banyak-banyak berbuat baik. Tapi juga masih ada pertanyaan, Pak Ustadz, kami ini sudah berbuat baik, tapi masih baik wong jahat dengan kita. Itulah namanya ujian. Hidup ini adalah ujian. Tidak ada apa yang kita inginkan semuanya langsung dapat. Tidak ada yang kita harapkan semuanya ini bisa langsung terjadi. Saya berharap semuanya suka kepada saya. Ada saja yang nggak suka. Saya berharap semuanya senang dengan saya. Ada saja yang tidak senang. Saya sudah berbuat baik, menurut kita ini sudah kebaikan. Tetapi ternyata ada saja yang merasa itu bukan kebaikan. Kenapa? Karena itulah namanya kehidupan ini. Namakan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus apa? Sebagai nadhira, sebagai pemberi peringatan bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini akan ada balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apabila kita melakukan kebaikan, walaupun kebaikan itu hanya sebesar biji dzarrah. Ada yang pernah lihat biji sawi? Ada yang pernah nanam sawi? Pernah ada? Ibu sekali buka yang kelopak yang paling kecilnya itu, cari bijinya. Besar ke apa? Besar ke apa bijinya tadi? Besar? Kecil? Ada sudah pernah tengok? Belum? Nah, cari sekali. Nah, cuman kalau yang masak, yang tidak masak tak apa-apa. Minta baik dengan mamang itu, Mang, aku nak nyari bijinya, Mang, biji sawi nih. Kenapa? Karena mendengar ceramah kemarin itu katanya sebesar apa nih biji sawi itu, ya.
Tahu kalau selasih tahu? Lebih kecil dari selasih. Ya, maka tadi kalau lu pernah nyingoknya, datanglah ke tempat sayur itu, minta bukakan biji sawi, mayar sawi itu cuma nak minta bijinya baik. Atau ke tempat toko pertanian, ditanya cari, aku pengen beli biji sawi nak ditebarkan, alasannya nak nebarkan, padahal nyingok pengen tahu sebesar apa nian biji sawi. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar biji zarrah, sebesar biji sawi sekalipun kebaikan yang ia lakukan, maka dia akan mendapatkan balasan. Akan dapatkan balasan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan keburukan walaupun keburukan dari kecil sebesar biji zarrah juga, maka dia akan mendapatkan balasannya. Akan dapatkan balasannya. Maka apa? Kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan orang yang banyak berbuat dosa karena ia meremehkan dosa itu seakan-akan apa? Wa innal fajira yara dhunubahu kadzubabin yamurru ala anfihi. Orang fajir, orang yang berbuat dosa itu ia melihat dosanya bagaikan melihat seekor lalat yang terbang di atas batang hidungnya. Ibu pernah bisa nyingok lalat terbang di pucuk hidung? Bisa nyingok? Bisa lihat? Bisa lihat? Itu orang yang meremehkan dosa. Ai kecil juga Ustaz. Dosanya kecil juga. Tak apa-apa ini kecil juga. Melawan laki ai kecil juga Ustaz. Cuma ini baik, aku tu cuma nyegak dikit baik. Ngenjuk pelajaran. Ngenjuk pelajaran. Ada begitu? Nah, ada di sini kelihatannya bagus-bagus semua ini. Manis-manis semua mulutnya. Kadzubabin yamurru ala anfihi, bagaikan seekor lalat yang terbang di atas batang hidung. Itulah orang fajir, orang yang biasa berbuat dosa, lihat dosa itu seakan-akan dia tak melihat apa-apa. Tetapi ketika orang yang beriman melihat dosa itu apa? Ibarat ia sedang duduk di bawah sebatang pohon yang ia khawatir ada yang jatuh menimpa kepalanya. Apa yang ia lakukan? Ibu duduk nih, tapi nyengok, bahaya ini kalau nimpa kepala. Apa yang dilakukan? Berhati-hati, maka dia tidak mau melakukan perbuatan dosa itu. Maka ini Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala wa nadhira, ngasih petunjuk tadi itu. Jangan sampai kita terjerumus, ngasih peringatan, jangan sampai kita lewat itu. Jangan. Ini bahaya. Ini berbahaya, jangan lewat sini. Ini jalan yang benar. Cuman kita ni galak yang nyerempet tadi. Tak apa-apa, dikit baik ni, tak apa. Belum masuk, masih dikit. Ya kan? Itu. Maka selalu pertanyaan, kalau pertanyaan fikih itu tanyaan, hukumnya apa Ustaz ya? Boleh atau tidak boleh ya? Kan selalu kan? Pertanyaannya boleh atau tidak boleh. Kata ustaznya makruh. Makruh apa Ustaz? Makruh itu dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan dapat pahala. Tidak apa-apa saja. Oh berarti tidak apa-apa, makruh juga. Tidak apa-apa katanya. Kita ini demikian, senang yang nyerempet tadi itu, suka yang nyerempet. Yang kita anggap ini biasa, makruh juga belum. Kalau yang bagus ini apa Ustaz hukumnya? Ini sunnah. Sunnah itu apa Ustaz? Dikerjakan dapat pahala. Ditinggalkan Ustaz, tidak apa-apa. Oh tidak apa-apa saya. Oh tidak apa-apa berarti ya sunnah juga. Jadi yang diambil apa? Yang tidak apa?
bukan yang dapat amal yang kita ambil, yang tak apa-apa kalau. Akhirnya apa? Begitu dikalkulasikan, dihisab, hisab itu kalkulasi ya. Jadi kalau yaumul hisab, yaum hari di mana kita dikalkulasikan semua amal kita. Ketika dikalkulasikan, tidak apa-apa, nol kalau rupanya kan? Iya, rupanya baru ada ke bawah, baru kebaikan. Sikok, tapi yang lain apa? Tidak apa-apa kan? Tapi itu di sana, di sini tidak apa-apa juga. Iya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nadhira, memberikan peringatan, jangan sampai kita ambil yang tak apa-apa tadi, ambil yang dapat pahala. Maka dengan kita memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita dapat mengikuti jejaknya, supaya kita dapat mengikuti langkahnya. Karena kalau kita salah langkah, berarti kita ikuti langkah syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa? Karena kita tak mengikuti langkah Nabi, maka kita mengikuti langkah, tak boleh ikuti langkah syaitan. Kemudian wada'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajam munira, Nabi itu berdakwah sebagai da'i, mengajak. Dakwah itu mengajak. Dakwah itu mengajak. Cara mengajak melok bayu ida. Nah, maka ibu-ibu majelis taklim ini harus ngajak kalau ngaji. Jangan arisan yang diajak. Ayo melo arisan, kamu jangan melo. Kurang kami ini anggotanya. Kalau pengajian, terserah Ustaz, itu hak masing-masing. Iya, kalau pengajian itu hak masing-masing itu. Tapi kalau arisan tahan, didatangi ke rumahnya. Jika perlu ditraktir dulu supaya melok arisan tadi kan. Nah. Benar tak? Enggak benar. Ya. Salah itu. Salah ya. Salahnya cuma 0, sekian persen. Sekian persennya adalah benar. Wada'iyan ilallah, kalau mengajak kepada Allah ajak. Kalau kepada Allah ajak. Kenapa? Rasul itu mengajak kepada Allah. Karena masuk surga itu tidak dewean. Kalau dewean berarti jangan-jangan salah masuk. Dikiranya surga, rupanya neraka. Makanya kalau kebaikan diajak, ayo ikut pengajian. Ada Ustaz Fadli, ada Ustaz Nova Sagita. Kalau Ustaz Dedi sekali-sekali baik datang. Ya. Wada'iyan, kita ini berdakwah, dakwah itu ngajak. Kalau sudah kita ajak dia tetap tidak mau, berarti dia belum mendapatkan hidayah. Doakan supaya mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wada'iyan ilallah. Kita ini punya tugas sama. Ngajak itu bukan tugas ustaz saja. Bukan tugas penceramah saja. Semua kita punya tugas untuk mengajak. Yang paling terdekat ajak yang ada di sekitaran kita. Siapa? Orang terdekat kita, anak kita, ya, keturunan kita, pasangan kita. Ajak dulu, tapi jangan marah. Ayo Pak, sholat. Apa itu sholat? Ini masuk neraka. Ini apa nyuruh sholat lagi karena masuk neraka tadi kan? Bagaimana mengajaknya? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Ajak kepada Allah itu dengan hikmah, dengan hikmah. Dengan santun, dengan ramah, dengan mudah. Ya. Ajak yang muda-muda dulu. Yang kira-kira semangat. Ajak. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wada'iyan. Maka dakwah itu adalah mengajak. Jamaah majelis ilmu ya rahimakumullah, maksud hati ingin panjang. Ya, karena ayatnya masih ada lagi di bawah itu ya. Ya, insya Allah di lain waktu dan lain kesempatan kita semua dapat bertemu kembali dalam satu majelis yang sama
yang sama-sama kita mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga nantinya ketika di yaumil akhir, di yaumil hisab, di yaumul qiyamah, kita semua akan dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.